Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansor. Saya dari kelas TRPL 1B dengan NIM 2211 untuk April 1017. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya, yaitu tentang tempat penyimpanan dan struktur file, yaitu di mata kuliah Sistem Basis Data. Baiklah, saya masuk ke saja yang akan saya bahas kali ini, yaitu yang pertama, saya akan membahas tentang penjelasannya. Yang kedua itu hierarki struktur penyimpanan. Yang ketiga, ukuran performa disk. Yang keempat, akses dan tempat penyimpanan. Yang kelima, organisasi file dan database. Yang keenam, data dictionary storage. Yang ketujuh, struktur file. Dan terakhir itu kesimpulan. Baiklah, kita masuk ke slide yang pertama, yaitu tentang penjelasan. Penyimpanan dalam basis data merujuk pada lokasi fisik di mana data basis data disimpan. Ini dapat mencakup berbagai jenis media penyimpanan seperti hard disk, solid state drive, atau media jaringan. Struktur file basis data di sisi lain mengacu pada cara data diorganisir dan disimpan dalam file atau blok di dalam media penyimpanan tersebut. Berikut penjelasan lebih rinci tentang penyimpanan dan struktur file dalam basis data. Penyimpanan yaitu ada hard disk atau yang bisa kita sebut dengan HDD. Hard disk drive adalah media penyimpanan magnetik yang umum digunakan dalam sistem komputer. Ini menggunakan piringan berputar yang dilapisi dengan bahan magnetik untuk menyimpan data. Data dalam SD hard disk drive diakses dengan membaca dan menulis pada piringan yang berputar dengan menggunakan kepala baca tulis. Yang kedua itu ada solid state drive. Solid state drive menggunakan teknologi memori flash yang tidak bergerak untuk menyimpan data. SSD lebih cepat daripada HDD dalam hal kecepatan akses dan tidak memiliki komponen mekanis yang bergerak, sehingga lebih tahan terhadap kejutan fisik. Hal ini membuat SSD menjadi pilihan yang umum dalam basis data yang membutuhkan performa tinggi. Yaitu yang ketiga itu jaringan penyimpanan, SAN atau NAS. Sistem penyimpanan terpadu, SAN, dan sistem penyimpanan terpasang di jaringan NAS adalah solusi penyimpanan jaringan yang memungkinkan penyimpanan data terpusat dan yang secara bersamaan dari beberapa komputer atau server. SAN menggunakan jaringan khusus untuk menghubungkan server ke perangkat penyimpanan terpisah. Sementara NAS menggunakan jaringan Ethernet dan protokol file seperti NFS atau SMB. Struktur file. Bagan, yaitu heap. Bagan adalah struktur file sederhana yang tidak memiliki urutan tertentu untuk data dalam file. Data ditambahkan ke akhir file saat tersedia dan tidak ada pengurutan atau indeks tertentu yang diterapkan. Pencairan data dalam file heap dapat membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada metode langsung untuk mengakses data tertentu. Berkas terurut sorted file. Berkas terurut adalah struktur file di mana data disimpan dalam urutan yang ditentukan, seringkali berdasarkan kunci pengurutan tertentu. Ini memungkinkan pencairan dan penghapusan data yang lebih efisien menggunakan algoritma pencairan biner atau algoritma lain sesuai dengan urutan data. Selanjutnya adalah indeks. Indeks adalah struktur file yang dibangun di atas file utama untuk meningkatkan kinerja pencairan data. Indeks menggunakan nilai unik atau kunci untuk memetakan lokasi fisik data dalam file. Ini memungkinkan akses langsung ke data dengan melakukan pencairan di indeks terlebih dahulu dan mengacu pada lokasi fisik yang relevan. Basis data terdistribusi. Dalam sistem basis data terdistribusi, data diorganisir dan disimpan di beberapa tempat fisik yang berbeda. Seringkali pada beberapa server yang terhubung dalam jaringan struktur file dalam basis data terdistribusi dapat melibatkan replikasi data, partisi data, atau skema replikasi terpusat untuk mengelola data penyimpanan dan akses data yang tersebar. Struktur file dalam basis data sangat penting untuk mempengaruhi performa dan efisiensi operasi basis data, termasuk pencairan, penyisipan, penghapusan, dan pembaruan data. Pilihan struktur file tepat harus sesuai dengan mempertimbangkan kebutuhan aplikasi, volume data, dan karakteristik kinerja yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang hierarki struktur penyimpanan. Hierarki struktur penyimpanan dalam basis data mengacu pada cara data disimpan dan diorganisir dalam sistem manajemen basis data atau
biasa disingkat dengan DBMS. Berikut adalah beberapa level dari hierarki struktur penyimpanan basis data. Yang pertama itu primary storage, media tercepat, tetapi datanya tidak permanen atau volatile. Memory cache dan main memory. Yang kedua itu secondary storage, itu level berikutnya dalam hierarki. Data-data yang disimpan permanen, kecepatan akses sedang disebut juga dengan online storage. Contoh dari secondary storage itu flash memory, magnetic disk, solid state disk atau SSD. Yang ketiga itu tertiary storage, level terendah dalam hierarki. Data tersimpan permanen, kecepatan akses rendah disebut juga offline storage. Contoh magnetic tape, optical storage, CD, DVD atau Blu-ray. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu ukuran dan performa disk. Yang pertama, ukuran performa disk yang pertama itu access time. Waktu yang dihitung sejak perintah read atau write dikeluarkan sampai ketika proses transfer data dimulai. Terdiri dari seek time, waktu yang diperlukan untuk memposisikan lengan pembaca cakram ke track yang diinginkan. Rata-rata seek time adalah setengah dari seek time terburuk sekitar 4-10 milidetik pada hard disk pada umumnya. Rotational latency, waktu yang diperlukan sektor yang akan dibaca berada di bawah head. Rata-rata latensi adalah setengah dari latensi terburuk, 4-11 milidetik pada hard disk pada umumnya, 5.400-15.000 RPM. Yang kedua yaitu data transfer rate, waktu yang dibutuhkan sebuah data dapat diambil dari atau disimpan ke dalam disk. Itu berkisar antara 25-100 MB per detik rate maksimal, lebih rendah untuk track-track yang berada di sisi dalam. Beberapa disk dimungkinkan berada pada disk controller yang sama, sehingga kecepatan pada disk controller tersebut juga penting. Contoh ATA5 yaitu 66 MB per detik, SATA itu 150 MB per detik, Ultra 320 SCSI, Ultra sama dengan 320, SCSA sama dengan 320 MB per detik, Fiber Channel FC2 2GB itu sama dengan 296 MB per detik. Yang ketiga itu Mean Time to Failure atau MTTF. Rata-rata waktu yang diharapkan sebuah disk dapat bekerja tanpa adanya kegagalan. Umumnya 3-5 tahun. Kemungkinan adanya kegagalan pada disk baru sangatlah kecil. MTTF akan menurun seiring bertambahnya umur. Yang keempat, akses dan penyimpanan. Penyimpanan adalah sistem basis data merujuk pada lokasi fisik atau virtual di mana data disimpan. Tempat penyimpanan data bervariasi tergantung pada kebutuhan dan preferensi pengguna. Berikut ini adalah beberapa pilihan tempat penyimpanan yang umum digunakan dalam sistem basis data atau di disk drive. SD drive adalah perangkat penyimpanan yang menggunakan piringan magnetik yang berputar untuk menyimpan akses data. HDD memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dan relatif terjangkau. Kecepatan akses data pada HDD dipengaruhi oleh kecepatan putar piringan ringan dan kepala pembaca. HDD umum digunakan dalam sistem basis data karena kapasitasnya yang besar dan biayanya yang lebih rendah dibandingkan dengan opsi penyimpanan lainnya. Yang kedua itu solid state drive atau SSD. Solid state drive adalah perangkat penyimpanan yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan data. SSD tidak memiliki bagian yang bergerak seperti piringan magnetik pada SSD. Hal ini membuat SSD memiliki kecepatan akses yang lebih cepat, waktu respon yang lebih baik, dan lebih tahan terhadap guncangan fisik. SSD umumnya memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih kecil daripada HDD, tetapi harganya relatif lebih mahal. Yang ketiga itu cloud storage. Cloud storage adalah layanan penyimpanan data yang disediakan melalui internet. Data disimpan di server jarak jauh yang dikelola oleh penyedia layanan cloud. Cloud storage menawarkan keuntungan seperti stabilitas, fleksibilitas dari berbagai lokasi dan data sedangkan data cenderung lebih aman. Layanan cloud storage memungkinkan pengguna menyimpan dan mengolah data mereka tanpa harus memikirkan masalah infrastruktur fisik dari penyimpanan. Database file dibagi-bagi menjadi beberapa unit penyimpanan dengan ukuran tetap yang disebut dengan blocks. Blok adalah unit pada alokasi tempat penyimpanan dan juga transfer data. TBMS berusaha meminimalkan jumlah blok yang ditransfer antara disk dan memori. Kita dapat mengurangi jumlah dari disk yang diakses dengan cara menyimpan sebanyak mungkin blok di dalam main memory. Buffer. Buffer adalah bagian dari memori utama yang tersedia untuk menyimpan kopi dan disk blocks. Buffer Manager, sebuah subsistem yang bertanggung jawab untuk mengolahkan ruang buffer di dalam memori.
Tempat penyimpanan dalam sistem basis data dapat beragam, tergantung pada kebutuhan dan preferensi pengguna. Seperti yang dijelaskan sebelumnya itu ya, termasuk S drive, solid state drive, dan cold storage. Berikut adalah ciri-ciri dari tempat penyimpanan. Itu yang pertama adalah S drive. S drive adalah perangkat penyimpanan yang menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data. Jadi memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dan relatif terjangkau. Kualitas data pada ini dipengaruhi oleh kecepatan putar piringan dan kepala pembaca. Solid state drive. Solid state drive adalah perangkat penyimpanan berbasis elektronik tepat bagian penggerak. SSD memiliki kecepatan aksesnya lebih cepat daripada HDD dan tahan terhadap guncangan, meskipun lebih mahal berkapasitas daripada HDD. Ketiga adalah cold storage. Cold storage adalah layanan penyimpanan data yang disediakan melalui internet. Data disimpan di server jarak jauh yang dikelola oleh penyedia cloud storage. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, itu organisasi file database. Organisasi file database. Sebuah database disimpan sebagai kumpulan dari beberapa file. Setiap file terdiri dari record-record yang berurutan. Record adalah kumpulan dari file-file. Salah satu pendekatan itu asumsikan ukuran record adalah tetap setiap file mempunyai record-record dengan satu tipe yang sama. Setiap file digunakan oleh satu relasi atau tabel saja. Pendekatan ini adalah yang paling gampang untuk diimplementasikan. Selanjutnya itu data dictionary storage. Data dictionary storage biasa disebut juga yaitu sistem katalog. Katalog digunakan untuk menyimpan metadata, yaitu data tentang suatu data seperti informasi tentang suatu tabel, nama dan tipe dari setiap atribut pada tabel, nama dan definisi dari view, integrity constraint, yaitu informasi tentang user count, data statistik. Contoh itu adalah jumlah baris pada sebuah tabel. Selanjutnya itu informasi tentang indeks, informasi tentang pengelolaan file secara fisik. Bagaimana sebuah tabel disimpan sequential lokasi pada fisik tabel. Selanjutnya pembahasan selanjutnya itu adalah struktur file. Struktur file. Struktur file dalam sistem basis data merujuk pada cara data diorganisir dan disimpan di dalam file. Struktur file berperan penting dalam memastikan keefektifan operasi penyimpanan, pencairan, dan pengambilan data. Berikut ini adalah beberapa jenis struktur file yang umum digunakan dalam sistem basis data. Yang pertama itu flat files atau file datar. Flat file adalah struktur file sederhana yang menyimpan data sebagai urutan data tanpa struktur terperinci. Data dalam flat file seringkali disimpan dalam format teks yang sederhana, seperti file CSV, separate values. Flat files relatif mudah diimplementasikan dan dapat digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan penyimpanan sederhana. Index file itu file berindeks. Index file menggunakan struktur indeks untuk mempercepat operasi pencarian, dan pengambilan data. Indeks merupakan daftar yang memetakan nilai-nilai tertentu ke lokasi fisik data dalam file. Dengan adanya indeks, akses ke data dapat dilakukan lebih cepat karena tidak perlu melakukan pencarian linear pada seluruh data. Yang ketiga itu struktur file. File terstruktur. Struktur file mengorganisir data menggunakan format atau model data yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh umum dari struktur file terstruktur adalah model basis data relasional. Data dalam struktur file yang disimpan dalam tabel dengan kolom dan baris yang struktur. Struktur ini memungkinkan data disimpan dengan relasi antar tabel yang menggunakan penggabungan dalam pemrosesan data. Berikut adalah ciri-ciri dari struktur file tersebut. Yang pertama, flat file atau file datar. Flat file menyimpan data sebagai urutan data tanpa struktur terperinci. Mereka sederhana dan mudah diimplementasikan, tetapi mungkin kurang efisien dalam pencarian dan pengurutan data. Index file atau file berindeks. Index file menggunakan struktur indeks untuk mempercepat akses data. Indeks dapat dibuat pada bidang kunci untuk mempercepat operasi pencarian dan pengambilan data. Yang ketiga adalah struktur file atau file yang terstruktur. Struktur file mengorganisir data menggunakan format atau model data yang telah ditentukan sebelumnya. Model basis data relasional adalah contoh dari organisir file tersebut. Yang ke pembahasan terakhir itu kesimpulan. Jadi, mungkin sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.